Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Baik ya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa cepat-cepat tatap muka ya. Oke, sebelum dimulai materi pelajaran kita, Pak Irfan akan absen dulu ya yang hadir. Sebentar. Diandra. Hadir, Pak. Oke. Fakih Maulana. Hadir, Pak. Sudah terlihat sharing screen-nya semua? Sudah. Nah, materi hari ini yang akan Pak Irfan jelaskan yaitu materi PAI pelajaran 2. Ya, pelajaran 2 submateri beriman kepada Rasul Allah. Ya, tapi sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya supaya pembelajaran kita lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita baca doa dulu ya, doa sebelum belajar. Ikutin ya, bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman. Warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak adalah yang pertama adalah mampu mempercayai adanya Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, memiliki sikap keimanan kepada para Rasul Allah dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna iman kepada Rasul Allah, perbedaan Nabi dan Rasul, serta sifat dan tugas Rasul. Yang keempat adalah menunjukkan makna iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Pak Irfan masuk ke dalam materinya, Pak Irfan akan menampilkan terlebih dahulu video. Kalian amati terlebih dahulu ya isi video tersebut. Ya Nabi salam alaika
Video apa yang tadi Pak Irfan tampilkan kepada kalian? Jalan Nabi Muhammad. Ya, peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, bekas-bekas yang dipakai oleh Rasulullah, ya, sorbannya, kemudian tadi sendalnya, ya, terus ada janggutnya. Nah, tapi belum sosok Rasulnya kita tidak melihat, kan? Nah, tapi kita bisa melihat di situ bukti bahwa Nabi Muhammad itu ada, betul tidak? Nah, betul ya. Nah, coba nih, Pak Irfan mau tanya sama kalian semua ya, untuk dijawab. Kira-kira setelah melihat video tadi, ya, apa kesan-kesannya? Ya, apa kesan-kesannya? Arkana, coba dari Arkana ya, Arkana. Kesan-kesannya apa setelah melihat video tadi? Rindu. Rindu, terus? Apa lagi kira-kira? Rasa sayang. Sayang ya, sayang. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, ya. Nah, ini iman kepada Rasul. Nah, artinya iman kepada Rasul itu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menyampaikan Islam melalui wahyu. Kita tahu ya bagaimana pengertian dari iman kepada Rasul, ya. Kemudian kita harus memahami ya, ada nabi, ada rasul, ya. Jadi ada istilah nabi dan istilah rasul. Berbeda ya. Kenapa berbeda? Nah, ini pengertiannya. Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya, untuk dirinya sendiri. Ya, sedangkan rasul diberikan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Nah, kemudian kita juga mengetahui ya, harus mengetahui bagaimana sifat nabi dan rasul. Kalau sifat nabi dan rasul dua-duanya sama ya, dua-duanya sama. Yaitu pertama adalah siddiq, artinya jujur ya, jujur. Nah, siddiq artinya jujur, lawannya kizib, bohong ya. Jadi nggak mungkin Rasul itu bohong ya. Jadi Rasul itu jujur, ngomongnya selalu benar ya, tidak seperti kita, mungkin kita pernah berbohong. Dan ada lagi amanah, amanah itu dipercaya ya. Lawan dari amanah yaitu hianat ya, tidak dipercaya. Tidak mungkin Rasul itu melakukan hianat ya. Kemudian yang ketiga adalah tablik, menyampaikan. Nah, lawan dari tablik adalah kitman, menyembunyikan. Nah, itu mustahil ya, Rasulullah tidak pernah menyembunyikan sesuatu dari Allah. Ya. Kemudian fatonah, cerdas ya. Lawannya baladah ya, bodoh. Tidak mungkin Rasulullah memiliki sifat bodoh ya. Kemudian ada tugas nabi dan rasul. Yang pertama adalah tugas pokoknya menyampaikan wahyu yang mereka terima kepada umatnya. Tugas ini sungguh berat, ya. Maka Allah memberikan yang namanya mukjizat. Jadi mukjizat ini adalah sesuatu yang di luar dari adat kebiasaan manusia biasa, ya, yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Nah, Rasulullah SAW memiliki mukjizat. Contoh misalkan Rasulullah bisa membelah bulan, karena pada saat itu permintaan dari seorang raja ya, yang meminta bahwa dia akan masuk Islam kalau Rasulullah membuktikan mukjizatnya bisa membelah bulan. Namanya Raja Habib bin Malik pada saat itu ya. Nah, kemudian nabi-nabi yang lain juga, Nabi Musa bisa membelah lautan, tongkatnya berubah menjadi ular ya. Kemudian Nabi Nuh ya, mukjizatnya bisa membuat bahtera, itu yang sampai disebut dengan the big zoo in the world ya, kebun binatang terbesar di dunia. Nah, gitu.
Kemudian ada lagi tugasnya mengajarkan akidah tauhid, mengesahkan Allah ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya, yang patut disembah itu adalah Allah. Kemudian mengajarkan bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Nah, kita diajarkan misalkan sholat. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Kemudian menjelaskan perintah dan larangan Allah, yang halal, yang haram. Nah, semua dijelaskan. Kemudian memberikan contoh perilaku kepada umatnya. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya, ya, memperlihatkan kepada umatnya untuk kita contoh, menjadi suri tauladan yang baik, ya, bagi kita semua. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberikan kabar gembira bahwasanya siapa saja yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka jaminannya adalah surga. Kemudian kita juga perlu tahu jumlah nabi dan rasul Allah. Kan eh, saat ini mungkin kita hanya mengetahui ya 25 nabi dan rasul. Ternyata jumlah keseluruhan ya di dalamnya ada nabi dan rasulnya ada 124.000 jumlahnya. Nah, kemudian dari 124.000 itu rasulnya hanya 313 ya 313 dan kita diperintahkan untuk mengetahui hanya 25 saja. Ya, 25 saja wajib kita ketahui ya nabi-nabi kita dan nabi dan rasul kita. Kemudian dari 25 itu juga diambil ada 25 dari 25 ada 5 orang nabi ya yang digolongkan menjadi nabi ulul azmi ya, nabi yang mendapatkan ujian atau cobaan yang berat lebih dari nabi-nabi yang lain, yaitu ada 5 ya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi salam. Rasul yang wajib kita ketahui ya. Nah, yang tahu suaranya keluarin ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Sekarang Pak Irfan akan melihatkan video lagi ya. Sukses dong kita rakitnya. Alhamdulillah. Sukses kak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, rakitnya jangan lupa dibalikin dong. Oh ya, rakitnya ya. Ini baru aja mau dibalik sih. Mana lo? Kok serius dong Ran? Jangan bercanda deh. Kan tadi pas pulang baru masukin ke dalam tas. Terus di sini nih. Ya tapi mana? Beneran kak. Jadi roketnya beneran hilang nih Ra? Kamu gak mana Ra? Ini kalau bukan Uma yang minta, Nusa gak mau minjemin. Satu penugasan. Nah, ini ada yang pertama pilihan ganda ya. Kita pakai Google Form ya. Ada pilihan ganda, kemudian juga ada diskusi masalah video. Nah, nanti kalian kerjakan ya sekarang. Jadi nanti Pak Irfan akan kirimkan linknya di chat Google Meet ya. Oke, Pak Irfan kirimkan ya linknya ya. Oh, ini sudah terkirim. Nah, sudah terkirim. Coba masing-masing diklik ya. Masing-masing diklik. Contoh nih Pak Irfan ya, klik ini. Yang Pak Irfan klik. Kalian juga klik aja semuanya. Diklik. Nah, berbentuk ini. Nah, silakan diisi hanya 5 soal saja ya.
Hanya 5 soal saja. Nanti Pak Irfan cek masing-masing, otomatis langsung ada nilainya. Ya, Pak Irfan akan cek hasil dari lembar kerja kalian ya. Nah, jadi otomatis ya langsung masuk ke spreadsheet ini, ke Google Form ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Latihan-latihannya nanti Bapak periksa ya jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita tutup pelajaran kita, mari kita berdoa dulu, doa penutup belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.